Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfani Dwi Prasanti. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Hairun dengan nomor PPG 201699777112 dan NIM PPG 10184220019. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Minta tolong Kia untuk dipimpin berdoa. Baik teman-teman semua, kita memulai pelajaran pagi ini dan berdoa untuk kelancaran dan semoga bermanfaat. Saya percaya masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Oke, kita cek dulu presensi hari ini. Kak Akia hadir, Kak Puput hadir, Laili, kemudian Reina, Helen, kemudian Akila, Present, Ajeng, Nadia, Alia, dan Propa. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik, hari ini kira-kira kita mau belajar apa? Sudah tertampang di sini ya. Jadi hari ini insya Allah kita akan gelombang. Gelombang itu banyak, luas pembahasannya. Jadi apa yang mau kita bahas hari ini? Yang mau kita bahas hari ini adalah ini teman-teman. Kompetensi dasar yang mau kita bahas, yang Miss akan jelaskan hari ini adalah menganalisis besaran-besaran fisis gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Jadi gelombang itu jenisnya banyak. Ya, kalau pernah dengar ada gelombang transversal, longitudinal. Nah, ini salah satunya. Stationary wave, ya, dan traveling wave kalau dalam bahasa Inggris. Indikatornya ini teman-teman. Jadi tujuan kita mau belajar hari ini apa? Yang pertama, biar teman-teman bisa membedakan bedanya gelombang berjalan dan gelombang stasioner itu apa. Kemudian mampu mensimulasikan kedua jenis gelombang tersebut. Kemudian mampu menganalisis besaran fisis gelombang seperti amplitudo yang kemarin sudah teman-teman pelajari, wavelength, panjang gelombang, kemudian periode, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya merancang percobaan. Nah, berarti hari ini kita akan melakukan percobaan, peragaan sederhana. Jadi kita tunggu. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan demo. Miss butuh 2 teman untuk datang ke depan. Silakan. Yuk, butuh 2 volunteer. Silakan, Akila sama Ellen. Ini apa teman-teman? Ada yang tahu ini apa? Pegas. Atau pegas, betul. Boleh dipegang atas sisi sebelah sini. Boleh dipegang atas sisi sebelah sini. Jongkok di bawah. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar dia bisa menghasilkan gelombang? Digerakkannya seperti apa? Atas bawah. Seperti Kiri kanan. dari sana. Berarti kita harus gerakkan. Kata kuncinya itu harus digerakkan. Digerakkannya berapa kali? Sekali, 2 kali, berkali-kali, periodically. Berarti harus digerakkan secara berulang seperti itu. Nah, cek. Tadi Akila sempat menunjukkan seperti ini. Nah, ini yang kita sebut gelombang transversal. Ellen tadi ngapain? Nah, ini hampir mirip sebenarnya dengan transversal. Hanya saja karena di bawah, jadi sulit untuk terlihat. Benar ya? Nah, sekarang Miss minta tolong Kak Akila untuk kasih 1 gelombang. Ellen diam. Cepat. Nah, apa yang perlu melihat? Lagi. Ada gelombang. Di tempat Helen bergerak tidak? Ujung di tempat Helen bergerak atau tidak? Tidak. Maka ini istilah ujung tetap, ujung terikat, atau ujung tertutup. Oke, 1 kali lagi. Nah, ini gelombangnya kecil atau besar? Kecil. Kalau mau menghasilkan gelombang besar, apa yang harus
lebih kuat meleparnya. Ada lagi? Kalau yang kecil? Kalau yang kecil? Segitu kecil. Kalau yang besar? Betul. Simpangan awalnya, energi awal yang diberikan berbeda. Kalau kita mau gelombang yang kecil, ya kasih simpangan kecil saja. Energi yang kita kasih kecil saja. Kalau kita butuh gelombang yang besar, kita beri energi awal yang besar. Gitu. Oke? Ada yang Helen kemukakan tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita buat amplitudenya lebih besar dan dengan ujung tetap, berarti nanti dia dari besar terus nanti dia makin mengecil gitu. Ya, makin mengecil. Ada yang balik? Ada Lagi lah. Coba. Ada yang balik nggak dari ujung sana? Coba. Kalau amplitudenya besar. Emang kalau yang kecil itu nggak ada? Coba. Ada. Tidak tahu. Betul. Pertanyaan Miss, amplitude yang datang dan yang terbalik atau yang terpantul sama atau tidak? Berbeda. Betul. Ini yang kita sebut dengan gelombang stasioner. Gelombang stasioner. Yang pertama jenis ujung terikat. Berarti amplitudenya ngapain? Bukan berkurang tapi berubah. Bervariasi, betul ya? Saat 1 detik di sini besar, 2 detik kemudian mengecil, saat mengantuk lebih kecil. Karena energi sisa. Betul? Kata kunci yang pertama, berarti gelombang stasioner ini amplitudenya berubah, bervariasi. Nah, sekarang Miss kasih Kak Akila sekarang pegang gelombang ini. Nah, pegang. Oke. Ini kita sebut dengan ujung bebas. Ujung bebas. Ya, coba Ellen kasih. Apa yang terjadi? Bergerak. Bergerak. Bergeraknya kemana? Lagi ya, kecil aja. Searah dengan jadi nggak berlawan arah. Coba lihat lagi. Coba lihat lagi. Searah. Ya itu tuh beli kan? Iya ke sini. Ellen kasih simpangan dari arah sebelah sana. Iya, sebelah kanannya Ellen. Kemudian sebelah ujung bebas juga sebelah kanan. Betul? Apakah ada yang membalik? Ada. Coba kita cek lagi. Ada. Tapi lebih kecil dibandingkan ujung yang terikat. Oke? Sampai situ dulu. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, kalau ujung terikat tadi, energi yang baliknya kan lebih besar dibandingkan ujung bebas. Kenapa? Ada yang tahu? Ada apa ya buat untuk pantulkan misalnya yang Energi buat mantul baliknya, contoh. Misalkan Ellen kasih energi 10 joule. Kalau ujungnya terikat, baliknya 8 joule. Misalkan. Duanya diambil siapa? Ujung terikat. Betul? Karena ujung terikat hanya 1 titik. Ambilnya titik. Bayangkan, kalau ujung bebas berarti dipakai siapa energinya? Yes. Karena pada ujung bebas, dia kan bergerak. Maka sepanjang titik-titik dia bergerak, dia mengeluarkan energi. Sehingga gelombang baliknya akan tampak lebih kecil. Ini kita sebut gelombang apa tadi? Gelombang stasioner. Yang amplitudenya ngapain? Nah, kemudian volunteer lagi yuk. Miss butuh 4 sekarang. Miss butuh 4 orang. Ya, satu lagi. 2 pegang ini, 2 pegang ini. Sebelah sana. tak tahu. Nih, sebelah sana. Sebelah sini. Di bawah lagi. Tapi itu nggak bagus ada yang gitu. Satu garis kan? Satu garis, satu garis. Nah, Satu garis. teman-teman yang lain kita perhatikan ya. Nanti tolong siapa yang mau kasih hentakan? Siapa yang mau hentakan? Nadia kasih hentakan 1 ubin. Nanti Reina juga
mau bahas tentang gelombang berjalan. Miss punya sesuatu teman-teman. Apa ini? Belum boleh lihat nih kata Nadia. Gak apa-apa. Kalau taruh yang di sini berat nah. Oke, ini namanya pendulum. Karena kita punya icebox, ya, sama tali. Maka kita sebut ini sebagai simple pendulum sederhana. Nah, kalau misalkan ini seperti ini, apa yang Miss punya? Oscillation atau getaran. Betul ya? Kalau hanya seperti ini, maka oscillation. Betul? Nah, Miss mau punya gelombang. Kalau dulu kita bilang gelombang adalah getaran yang merambat, ya, traveling oscillation, betul kan? Maka apa yang Miss akan lakukan? Miss akan getarkan dan Miss akan buat dia berjalan agar kita punya gelombang berjalan. Perhatikan baik-baik. Oscillation, betul? Oscillation, kita buat berjalan. Enggak, dia nggak bakal ke belakang kayak gini. Betul? Dia tetap Kelihatan? dia nggak bakal ke belakang. Seperti ini. Ini yang kita sebut dengan gelombang berjalan. Hasilnya seperti apa kira-kira? Bisa dibayangkan nggak? Ada oscillation seperti ini. Ada oscillation. Kita buat bergerak. Oscillationnya ke arah mana? Depan. Oscillation kanan kiri. Miss bergerak kemana? Depan. Maka apa yang terjadi? Kalau depan. Apa yang terjadi? Tegak lurus kan? Benar nggak? Benar atau tidak? Iya, ke depan. Oscillationnya kemana? Ke kanan dan ke kiri. Ini getarannya. Betul ya? Miss maju kan ke depan. Ini wave speednya, pergerakan dari gelombangnya ke depan. Maka apa yang Miss akan hasilkan? Miss akan menghasilkan seperti ini. Oh. Betul? Oscillationnya ke kanan, wave-nya akan menuju ke sana. Bisa dibayangkan? Bisa. Ini yang kita sebut dengan gelombang berjalan. Nah, berarti kita bisa konklusikan yang pertama, gelombang stasioner, ya, dia adalah dengan amplitudo yang berubah. Benar? Kalau kita mau di amplitudonya besar, berarti apa yang harus dilakukan? Menambah energi. Simpangan awalnya juga harus lebih besar. Sedangkan gelombang berjalan, apa yang harus kita lakukan tadi? Membawa getaran untuk bergerak. Nah, pertanyaannya, kita akan cek apa yang dihasilkan gelombang berjalan berdasarkan amplitudonya melalui peragaan sederhana. Bisa dipahami? Kita akan cek kalau amplitudo di gelombang stasioner itu berubah, di gelombang berjalan amplitudonya bagaimana. Itu adalah yang mau teman-teman cari. Jelas? Jelas? Oke, oleh karena itu kita akan berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Miss bacakan kelompok 1. Ada Akia, Puput, dan Laili. Kelompok kedua ada Reina, Helen, dan Akila. Kelompok ketiga ada Ajeng, Nadia, Alia, dan Propa. Silakan berdiri untuk berkelompok. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan berkumpul dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sangat tinggi ya. Oke, sudah bisa diperhatikan. Step yang pertama eksperimennya adalah Miss akan bagikan worksheetnya nanti. Worksheetnya seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman akan menulis dulu berdasarkan demonstrasi tadi gelombang stasioner dan berjalan seperti apa.
Kemudian ini rumusan masalah yang akan teman-teman jawab melalui eksperimen sederhana. Kemudian ini hipotesis atas rumusan masalah. Jadi sebelum dilakukan dijawab dulu kira-kira apa yang akan terjadi hipotesisnya. Lalu silakan teman-teman menjawab ini. Variabel kontrol berarti variabel tetap. Variabel manipulasi berarti yang akan diubah. Variabel respon yang dicari. Berarti jelas ya. Kemudian ini ada tabel yang perlu teman-teman cari. Dan kemudian tabel 2 adalah yang perlu dihitung. Sudah ada rumusnya miskasi. Dan persamaan gelombangnya. Seperti itu. Nah, step yang pertama, setiap kelompok nanti akan membuat ini dulu, teman-teman. Membuat Yes, membuat. Kita punya gelas plastik. Kemudian nanti mengubahnya dengan ini saja bisa. Kemudian ditali seperti ini. Jelas? Dibuat dulu. Setelah selesai, nanti kita lanjutkan di lapangan penjelasannya. Silakan ambil sebentar. Silakan. Yang satu dulu ya. Satu paper gelasnya nanti untuk cadangan kalau misalkan rusak. Silakan kembali ke tempat untuk masing-masing kelompok berikan barcode seperti ini, teman-teman. Barcode ini untuk akses menuju ke worksheet-nya, ke LKPD teman-teman. Kelompok 1 tadi siapa? Kelompok 1, kelompok 2, lalu kelompok 3. Ya, yuk kita keluar sekarang. Bawa cek. Ya. Satu aja. Cek siapa Kak? Yang berarti ini Mi. Aduh, kegelapan. Oh ini. Ya, Put. Ada lagi Put, Sama gak sih? Beda Put. Oh sama Bos. Berbagi ya. Kita harus pas tangan nih. Ya, kalau nggak tengah nanti kasih uang. Kan ini bisa nembus ke pojok sana kan? Bisa? Oke. Bisa. Tadi di langsung ke ujung kan? Bisa. Banyak apa nih? Sepanjang Kan agak panjang sih segini. Iya, ini harus dimatiin dulu dong. Ini kali dulu. Kalau ditarik kan nanti gedenya memanjang. Bisa? Sudah? Oke, lalu dipotong secukupnya saja, agak panjang dikit. Karena nanti kita butuh dua panjang. Lagi segini. Berapa panjang ya? Kurang. Oh, segini cukup nalingnya. Nanti panjang. Ini enggak Kak? Kayak ini. Oke. Kurang panjang. Oke, segitu cukup. Sudah selesai? Dicek dulu. Cek, oke. Cukup ya. Nah, kalau sudah, nanti sebelah sininya akan perlu dilubangi. Karena kita mau isi air dan airnya harus keluar dari lubang. Ayo dicoba. Teman-teman, Miss akan jelaskan cara kerjanya. Perhatikan, satu orang akan memegang
pendulum yang kita buat. Ini namanya pendulum air. Nanti teman-teman akan isi air. Kemudian ada yang pegang kapur dan penggaris. Karena nanti kan akan menghasilkan jejak air yang membentuk gelombang. Ya. Yang teman-teman akan lakukan adalah kasih mark, kasih tanda. Ya. Jadi akan ditandain. Contohnya apa? Misalkan nanti ada gelombang, tandanya titik-titiknya. Misalnya ini gambar-gambar. Nah, nanti kan pakai air insya Allah. Satu lagi akan memegang stopwatch. Gunanya apa stopwatchnya? Untuk mengukur total waktu. Mengukur total waktu dari mulai sampai airnya habis. Jelas? Oke? Panjang gelombang akan diukur menggunakan ini dengan cara ditandai dengan kapur dari mulai awal sampai airnya habis. Stopwatch untuk mengukur total waktu tempuh. Jelas? Ada pertanyaan? Boleh contohin nggak? Miss akan contohkan. Ada yang mau bantu Miss untuk menandai dan stopwatch? Saya mau stopwatch. Stopwatch menandakan. Oke. Kita isi dulu. Hati-hati karena ini sudah ada lubang. Saat mengisi perlu kita tutup dengan jari terlebih dahulu. Kita samakan saja jumlah airnya pada batas ini ya teman-teman ya. Oke. Padahal kita robek loh, berarti kita dibalik. Oke. Di samping Miss dulu. Ya, Miss akan jalan ke sana. Kita pastikan. Mikir terus. Satu, ini sebentar. Berarti Nadia harus tandai dulu di sini. Ditandai titik mulainya. Oke, perhatikan tangan yang Miss memegang pendulum tidak boleh bergerak. Tangan ini tidak boleh bergerak. Harus kayak gitu. Jelas? Harus seperti ini. Oke, perhatikan simpangannya seperti ini. Kemudian cukup kita ayun, kita jalan. Sedikit nanti sekali. Itu ya, maksudnya lagi soal. Menurut Miss cukup contohnya. Lalu tugas Nadia adalah memberi titik-titik-titik. Perhatikan tadi titik nat seburu kering nanti. Titik. Nat seburu kering. Nggak pas gak jawab ya cepat. Ya sudah cukup. Jelas ya apa yang perlu teman-teman tandai. Kemudian waktunya sudah jelas. 9,5 detik dari mulai awal sampai akhir. Jelas? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Bisa dipersiapkan teman-teman. Aku tahu di mana.
pengambilan data sama melakukan peramaian senada terkait dengan gelombang berjalan. Nah sekarang insya Allah dari masing-masing kelompok Miss harap untuk mempresentasikan hasilnya. Tidak perlu sedetail mungkin karena sudah tampak di sini, nanti bisa lihat secara garis besar bagaimana hipotesis yang teman-teman tuliskan, hasil datanya seperti apa, apakah hipotesisnya benar atau tidak, seperti itu. Oke, kita mulai dulu dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Oke, kita ada sedikit sepertinya yang close, silakan. Selamat pagi teman-teman semua dan Miss. Kami akan mempresentasikan sedikit tentang hasil percobaan kami. Jadi kesimpulan sih belum kesimpulan ya, karena kami agak kurang paham soal ini. Tapi mungkin ini kita belajar lagi. Ya, yang benar mengecil segalanya di sebelah itu akan tetap seperti yang kalian tadi, kalau airnya belum habis. Terus apa masalahnya? Ayo baca. Apa pengaruh simpangan terhadap panjang gelombang pada gelombang berjalan? Terus apa pengaruh simpangan terhadap amplitude gelombang? Apa pengaruh simpangan terhadap periode gelombang? Ini penting jadi posisi kita. Jadi semakin panjang simpangan maka semakin panjang gelombangnya. Terus semakin panjang simpangan maka semakin panjang amplitudenya juga. Terus yang ketiga semakin panjang simpangan semakin besar periodenya. Ini hipotesis dari kelompok kami. Lalu ini belum punya sih tentang kelompoknya. Tadi variabel yang kita tulis yang pertama variabel awal yaitu jumlah air dalam cup dan juga jumlah langkah yang kami tempuh. Untuk variabel manipulasi apa itu? Variabel manipulasi itu ada variabel simpangan, terus habis itu variabel responnya amplitude, periode, jumlah gelombang dan panjang gelombangnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kembali ke tempat. Oke, alhamdulillah luar biasa ya presentasi dari kelompok 1. Ternyata hipotesis yang dituliskan di awal sebelum pengambilan data dan dibandingkan dengan data yang didapat, ternyata hipotesisnya sangat mendukung, luar biasa. Oke, kelompok yang kedua, silakan teman-teman untuk maju presentasi. Persilakan. Variabel kontrol yang kita pakai di eksperimen berikutnya ada apa aja nih? Ada jumlah air, langkah atau jarak tempuh kita yang kita pakai itu 10 langkah. Terus Ada variabel manipulasi atau variabel yang kita ubah di sini adalah panjang simpangannya. Kemudian untuk variabel responnya sendiri ada yang kita cari ya, ini ada panjang gelombang yang dihasilkan, terus amplitude, periode dan banyak gelombang. Nah, kemudian kita menuju ke ini alat banyak juga guys. lanjut aja ya. Menuju ke hasil eksperimen. Jadi untuk simpangan awalnya itu kita mengukur dengan 50 cm panjangnya. Terus kemudian total jarak tempuhnya ada 10 langkah. Banyak gelombangnya yang kita ukur itu adalah 6 gelombang. Terus panjang gelombangnya itu ada 150 cm dan amplitudenya ada 100 cm. Jadi kita kan menentukannya dibagi dua ya. Jadi ini awalnya 200 cm dibagi dua, jadinya 100 cm. Terus total waktu tempuhnya ini kita hitung selama 10 detik dan periodenya ini ada 1,67. Yang ketiga dengan eksperimen yang kedua kita menggunakan simpangan awal yang lebih pendek, yang hitungannya 25 cm, jarak tempuhnya sesuai yang ini tetap sama 10 langkah dan mendapatkan hasil bahwa gelombangnya juga sama, panjang gelombangnya 72 cm, amplitudenya 50 cm dan total waktu tempuh tidak berubah ke 10 second, terus periodenya tetap 1,67 second. Iya. Nah, Nah ini adalah pengolahan data gelombang sama di sini. Ini apa ini? Kita mencari angular frekuensinya. Jadi di yang simpangannya itu berapa ya? Tadi 50 itu periodenya sama. Terus angular frekuensinya sendiri kita menemukan sebanyak 3,76. Terus panjang gelombangnya sendiri 40. Terus bilangan gelombangnya kita menemukan 0,04 dan amplitudenya sendiri 100 cm dan yang panjang simpangannya itu 25 cm kita menemukan periodenya sebanyak ini sama, terus angular frekuensinya 3,76 sama juga dan panjang gelombangnya 72 cm bilangan gelombang
hipotesisnya betul atau salah? Betul. Betul. Baik. Terima kasih kelompok 2. Berikan tepuk tangan teman-teman lainnya. Terima kasih luar biasa. Oke, yang terakhir insya Allah presentasi dari kelompok 3 dipersilakan. Silakan. Kemudian di sini ada analisis permasalahan. Pertanyaan pertama, berdasarkan peragaan yang telah dilakukan, apa pengaruh simpangan awal terhadap panjang gelombang yang dihasilkan? Menurut kelompok kami, jika persimpangan semakin panjang, maka panjang gelombang yang dihasilkan semakin panjang. Jadi persimpangan equal ya, Miss? Equal dengan panjang gelombang atau wavelength-nya. Yang kedua, Kak Ajeng. Yang kedua, pengaruh simpangan awal terhadap amplitude yang dihasilkan. Semakin panjang simpangan awal, maka amplitude yang dihasilkan juga semakin panjang. Yang ketiga, apa pengaruh simpangan awal terhadap periode yang dihasilkan? Jadi kalau misalnya simpangan awal semakin panjang, maka periode yang dihasilkan juga semakin panjang atau berbanding lurus. Jadi hipotesis dari kelompok Hipotesisnya adalah yes. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Silakan kembali tempat. Insyaallah. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah maju untuk presentasi dan menjelaskan semua, dan tampaknya hipotesisnya hampir semuanya benar. Luar biasa. Kita kembali lagi ke tujuan awalnya teman-teman ya. Tadi kita mau cek perbedaan gelombang stasioner dan gelombang berjalan itu apa, terutama ke amplitudenya. Berarti sudah jelas bahwa kalau kita belajar tentang gelombang stasioner, entah itu ujung terikat ataupun ujung bebas, amplitudo yang dihasilkan berubah. Kadang dia 0, kadang dia maksimum, dan seterusnya. Tapi pada gelombang berjalan apa yang kalian temukan? Pada gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3 amplitudonya selalu tetap. Betul ya? Tadi saat kalian menggambarkan bentuk gelombang berjalan menggunakan air, pendulum air, tampak terlihat bahwa gelombangnya bentuknya sama, amplitudonya sama. Seperti itu. Insya Allah, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah cukup jelas, baik. Tidak ada pertanyaan ya teman-teman ya, baik. Insya Allah, Miss sudah share link quizzes di LMS teman-teman semuanya. Insya Allah di rumah teman-teman bisa mengerjakan soal latihan sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa dipahami lebih lanjut dengan mengerjakan soal-soal yang ada di quizzes seperti ini. Ya, insya Allah jika nanti masih ada yang masih belum paham, silahkan bisa bertanya seperti ini. Sebelum Miss tutup, ada 2 volunteer dong. Bagaimana pesan pembelajaran hari ini? Dipersilahkan, siapa yang mau coba? Dari saya, perwakilan untuk kelas 11D, kesan-kesan pembelajaran hari ini itu cukup menyemangat, menyenangkan, seru sekali karena prakteknya itu jadi menambah pemahaman kita terkait teori yang dijelaskan Miss Fani di kelas tadi. So far seru sih, Miss. Terima kasih. Karena tadi prakteknya di luar, saya sendiri sebenarnya juga sukanya belajarnya itu praktek di luar kayak tadi, jadi kayak lebih seru aja soalnya di luar dan prakteknya itu kita semua kerja gitu loh, Miss, jadi seru lagi. Baik, kalau gitu Miss cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang sudah kita belajar hari ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Terima kasih banyak teman-teman, luar biasa. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.